Halo, apa kabar? Mari kita bahas tentang salah satu cabang dari kalkulus, yaitu turunan atau diferensial. Turunan atau diferensial nanti kita bagi menjadi dua, yaitu turunan fungsi aljabar dan turunan fungsi trigonometri. Kita bahas terlebih dahulu tentang turunan fungsi aljabar. Turunan fungsi aljabar itu pengembangan dari limit, yakni limit fx plus h min fx dibagi h, di mana limitnya h mendekati 0. Atau dengan kata lain, f aksen x itu adalah limit h mendekati 0 dari fx plus h dikurangi fx dibagi h. Notasi dari turunan disimbolkan oleh 3 ahli matematika, yakni y aksen sama dengan f aksen x, dy dx sama dengan dfx dx, dan dy dari x itu sama dengan dfx dari x. Dari definisi di atas, dapat diturunkan rumus-rumus turunan sederhana. Yang pertama, nih, fx sama dengan k itu konstanta. Turunannya adalah 0. Sebagai contoh di bawah, yang pertama, jika fx sama dengan 5, maka turunannya adalah 0. Rumus yang kedua, jika fx sama dengan k kali x, ini, maka turunannya adalah k. Contoh nomor 2 di bawah. Fx sama dengan 2x, maka turunannya adalah 2. Yang ketiga, jika fx sama dengan x pangkat n, maka turunannya n kali x pangkat n min 1. Contohnya di bawahnya ini. Fx sama dengan x kuadrat, maka turunannya 2 kali x berpangkat, 2 dikurangi 1. Sehingga menjadi f aksen x sama dengan 2x. Yang keempat, jika fx sama dengan k kali fungsi ux, maka turunannya adalah k kali turunan fungsi ux. Contoh yang keempat di bawah. Y sama dengan 2 kali x pangkat 4. Turunan x pangkat 4 adalah 4x pangkat 4 min 1. Sehingga turunan dari 2x pangkat 4 itu adalah 2 kali 4x pangkat 4 min 1. Menjadi 8x pangkat 3. Sedangkan rumus yang kelima, fx sama dengan penjumlahan dari dua fungsi atau pengurangan dari dua fungsi. Turunannya juga merupakan penjumlahan atau pengurangan dua fungsi. Contoh, nomor 5 di bawah ini. Ini penjumlahan dan pengurangan dari beberapa fungsi x. Y sama dengan 2x pangkat 4 ditambah x pangkat 2 dikurangi 2x. Maka turunannya 8x pangkat 3 ditambah 2x dikurangi 2. Jadi kalau penambahan atau penjumlahan atau pengurangan itu tetap turunannya ditambah atau dikurangi. Sekarang yang berikutnya. Untuk menyelesaikan turunan dari fungsi-fungsi sebagai berikut, yang merupakan perkalian bilangan berpangkat, kemudian pembagian bilangan berpangkat, pangkat bilangan negatif, akar suatu bilangan, atau pangkat rasional dari suatu bilangan. Turunannya harus diubah terlebih dahulu. Di sini contohnya misalkan ya, fx sama dengan x akar x. Nih, x akar x. Akar x itu adalah x pangkat setengah. Sehingga x akar x itu adalah x pangkat 1/2 atau 3/2.
Karena fx sama dengan x pangkat 3/2, maka turunannya 3/2 kali x pangkat 3/2 dikurangi 1. Atau 3/2 x pangkat setengah. X pangkat setengah diubah kembali menjadi akar x. Sehingga hasil akhirnya adalah 3/2 akar x. Contoh yang kedua. Fx sama dengan 6 dibagi akar pangkat 3 dari x. Akar pangkat 3 dari x itu adalah x pangkat 1/3. Sehingga 6 per akar pangkat 3 dari x itu berubah menjadi ini. 6x pangkat min 1/3. Baru kita turunkan. 6x pangkat min 1/3 tadi turunannya adalah 6 kali min 1/3 x pangkat min 1/3 dikurangi 1 lagi. 6 dikalikan min 1/3 hasilnya adalah negatif 2. Negatif 1/3 dikurangi 1 hasilnya negatif 4/3. Dengan demikian, pangkat negatif kita ubah lagi menjadi pangkat positif. Dia menjadi penyebut. Negatif 2 dibagi x pangkat 4/3. Pangkat 4/3 itu kita sederhanakan menjadi 1/3. Dengan demikian, hasil akhir dari turunan tersebut adalah negatif 2 dibagi x akar pangkat 3 dari x. Kemudian sekarang kita bahas dua rumus turunan sederhana, yaitu perkalian fungsi dan pembagian fungsi. Jika Y sama dengan U kali V, maka turunannya adalah U aksen V ditambah UV aksen. Sedangkan jika Y sama dengan U per V, maka turunannya adalah U aksen V dikurangi UV aksen dibagi V kuadrat. Contoh, di sini ada perkalian dua fungsi, 2x plus 3 dan x kuadrat plus 2. 2x plus 3 itu kita anggap sebagai fungsi U, sehingga turunannya adalah 2. X kuadrat plus 2 kita anggap sebagai fungsi V, sehingga turunannya adalah 2x. Turunan dari fungsi tersebut adalah U aksen V ditambah UV aksen. Sehingga sama dengan 2 kali X kuadrat ditambah 2 ditambah 2x plus 3 dikalikan 2x. Nah, kita sederhanakan. Kita kalikan satu persatu menjadi 2x kuadrat ditambah 4 ditambah 4x kuadrat ditambah 6x. Hasil akhirnya bentuk paling sederhana 6x kuadrat ditambah 6x ditambah 4. Kita lihat contoh yang kedua, pembagian fungsi. Y sama dengan x kuadrat dibagi 3x plus 4. Ini pembagian fungsi dari x kuadrat dan 3x plus 1. Misalkan U adalah x kuadrat, maka U aksennya 2x. V adalah 3x plus 1, sehingga V aksen adalah 3. Turunannya, U aksen V dikurangi UV aksen dibagi V kuadrat. U aksen itu 2x, ini. V-nya adalah 3x. U itu adalah X kuadrat dan V aksennya adalah 3. Sehingga Y aksen adalah 2x kali 3x plus 1 dikurangi X kuadrat kali 3 dibagi 3x plus 1 kuadrat. Yang atas disederhanakan dulu. Kalikan satu per satu dan dijumlah. Yang bawah biarkan saja 3x plus 1 pangkat 2. Sehingga hasil akhirnya adalah 3x kuadrat ditambah 2x dibagi 3x plus 1 pangkat 2. Aturan rantai. Yang dimaksud dengan aturan rantai itu adalah fungsi di dalam fungsi. Jika Y yang merupakan fungsi dari U
dan U merupakan fungsi dari X, maka turunan Y menuju X adalah dy du dikalikan du dx. Jadi, Y diturunkan terlebih dahulu menuju U, dikalikan turunan U menuju X. Selanjutnya, di sini, apabila fx itu merupakan perpangkatan dari fungsi U, maka nanti turunannya adalah fungsi U-nya tadi kita turunkan terlebih dahulu. Baru dikalikan turunan dari U itu sendiri. Contoh misalkan di sini. 2x plus 1 pangkat 4. 4-nya ini kita turunkan terlebih dahulu. Sehingga 4 kali ini. Ya. 2x plus 1 pangkat 4x. 4 dikurangi 1. Sedangkan turunan dari 2x plus 1 itu adalah 2. Maka fungsi tadi turunannya dikalikan 2 lagi. Hasil akhirnya 4 kali 2 itu adalah 8 kali 2x plus 1 dipangkatkan 3. Nih misalkan contoh yang ke-6 ini. Ini berpangkat 7. Berarti 7-nya kita turunkan dulu. Pangkatnya dikurangi 1. Kemudian dikalikan turunan dalam kurung. Sehingga yang di dalam kurung dikalikan 7. Menjadi 14x ini min 21. Baru dikalikan x kuadrat min 6x. Maaf, x kuadrat min 3x pangkat 6. Berikut ini adalah latihan soal-soal turunan fungsi aljabar. Silakan, bisa dilatih sendiri. Jawabannya bisa ditutup sendiri, pakai kertas terlebih dahulu. Baru kemudian nanti dicocokkan dengan jawaban yang ada di bawahnya ini. Ini ada beberapa soal latihan, bisa dipakai untuk berlatih. Akhir kata, selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih.